Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang fadilah daripada mengamalkan salah satu ayat dari surat Yusuf, yaitu ayat yang keempat, di mana ayat ini sangat-sangat luar biasa fadilahnya, sehingga sahabat-sahabat sekalian harus mengamalkan amalan ini. Amalan ini bisa berdampak seperti taskhir, yaitu sebagai penunduk, baik untuk teman maupun baik untuk kawan maupun untuk lawan. Di antara fadilah mengamalkan ayat ini adalah yang pertama, wajah sahabat-sahabat itu akan terlihat berseri-seri. Sebab ketika kita membaca Al-Quran, apapun itu ayatnya akan membuat kita itu mempunyai energi yang positif, sehingga kita itu lebih kelihatan sehat dan lebih kelihatan berseri-seri. Kemudian yang kedua, itu fadilah daripada mengamalkan ayat keempat dari surat Yusuf ini adalah yaitu mendatangkan rasa cinta dari sekeliling sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika sahabat-sahabat sekalian mengamalkan amalan ini, maka insya Allah semua orang yang berada di sekeliling sahabat-sahabat sekalian akan memberikan rasa cinta kepada sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga, ketika sahabat-sahabat sekalian masih belum mempunyai jodoh, maka ayat ini berfadilah untuk bisa mendatangkan jodoh. Keempat, merapatkan dan memperkuat hubungan yang sudah dibina. Artinya apa? Sebuah hubungan itu tidak selamanya baik-baik saja. Ada kalanya hubungan diuji dengan pertengkaran, ada kalanya diuji dengan sesuatu yang tidak enak. Maka mengamalkan ayat ini akan membuat hubungan itu apapun ujiannya akan menjadi rapat kembali. Terus kemudian yang kelima, itu mempunyai fadilah beraura positif dan berkarisma. Jadi barang siapa yang mengamalkan ayat keempat dari surat Yusuf ini, maka dia akan mempunyai aura yang positif dan berkarisma. Sehingga baik lawan maupun kawan ketika memandang, dia akan terkesima, dia akan merasa kagum, dia akan melihat dengan penglihatan penghormatan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, amalkan amalan ini. Terus bagaimanakah caranya? Caranya ini, untuk mengamalkan amalan ini, maka sahabat-sahabat sekalian perlu mewiridkan, yaitu diwiridkan setelah sholat isya. Jadi jika sahabat-sahabat ingin mengamalkan ayat ini, maka sahabat-sahabat sekalian amalkan secara istiqomah setelah sholat isya. Dibaca berapa kali? Yaitu dibaca 7 kali. Yang bunyi ayatnya, idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini yang perlu sahabat-sahabat sekalian baca. Ini sebanyak 7 kali. Namun sebelum membaca ayat ini, sahabat-sahabat sekalian itu perlu mengirimkan suratul Fatihah. Yang pertama, hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ingat, yang pertama kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian yang ketiga kepada Nabi Yusuf alaihissalam, keempat kepada man ajazani. Siapa di sini man ajazani? Di sini dalam hal ini saya memberikan amalan ini kepada sahabat-sahabat, maka kirimkan Fatihah kepada saya. Kemudian yang kelima yaitu al-maksudah. Maksudnya apa? Yang kelima ini
Fatihahnya diberikan kepada siapa saja yang sahabat-sahabat kehendaki, supaya dia tunduk, supaya dia cinta, supaya dia ikut terhadap sahabat-sahabat sekalian. Oleh sebab itu, amalan ini setelah mengirimkan suratul Fatihah tadi, maka membaca ayat tersebut, yaitu idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, sebanyak 7 kali. Setelah selesai, maka tiuplah tangan sahabat-sahabat sekalian dengan cara seperti ini. Kemudian usap dan diusapkan kepada muka dan semua anggota badan. Ini sebagai bentuk, artinya tafa'ulan, supaya aura sahabat-sahabat sekalian itu terbuka, supaya fadilah daripada ayat ini masuk ke badan sahabat-sahabat sekalian. Terus bagaimanakah ketika ini digunakan secara khusus? Kalau tadi itu secara umum, siapapun itu akan tertarik ketika melihat orang yang mengamalkan ini. Kemudian ketika digunakan khusus, umpamanya sahabat-sahabat sekalian lagi bertengkar dengan istrinya, atau sahabat lagi bertengkar dengan tunangannya, supaya tunangannya, istrinya itu kembali rasa cintanya, supaya kuat rasa cintanya, maka amalkan amalan ini seperti biasa, ditambah dengan setiap waktu. Artinya, kalau digunakan secara umum amalan ini, maka cukup diamalkan setelah sholat isya. Tapi ketika ini digunakan secara khusus untuk seseorang yang ingin ditundukkan, ditaklukkan, dibuat cinta, maka amalkan ini setiap 5 waktu sampai 7 hari. Yaitu mulai dari hari kelahiran sahabat-sahabat sekalian sampai 7 hari. Dimulai dari kelahiran sahabat-sahabat sekalian. Kemudian, selain melaksanakan setiap waktu yang dimulai dari hari kelahiran sahabat-sahabat sekalian, maka amalkan juga ketika sahabat-sahabat sekalian akan tidur. Jadi ketika akan tidur malam, umpamanya, maka bacalah idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini tanpa menggunakan tawassul, artinya boleh tidak menggunakan tawassul. Kalau menggunakan tawassul ya tidak apa-apa, itu lebih baik. Tapi tidak menggunakan tawassul seperti yang saya dapatkan ijazah, maka tidak apa-apa. Ketika sampai lafaz ra'aituhum li sajidin, ra'aituhum, ketika ra'aituhum, humnya itu membayangkan orang yang ingin ditaklukkan. Ra'aituhum li sajidin, seakan-akan orang yang ingin ditundukkan, yang ditundukkan itu datang dan bersujud kepada sahabat-sahabat. Inilah sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan, dan apabila masih belum paham silahkan komen di kolom komentar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.